Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini saya akan membawakan materi kelas 10, yaitu tentang ekosistem bagian yang kedua atau part 2, yang akan membahas tentang piramida ekologi dan produktivitas ekosistem. Materi ini termasuk ke dalam KD 310, menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Kemudian 410 menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem, jaring-jaring makanan, dan siklus biogeokimia. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu membedakan berbagai macam piramida ekologi, kemudian siswa mampu menganalisis produktivitas ekosistem. Kita masuk ke materinya, ya. Piramida ekologi merupakan hubungan organisme pada tingkat tropik dalam bentuk piramida. Semakin ke atas, bentuk piramida semakin kecil, ya. Seperti kalian ketahui juga bahwa bentuk piramida itu semakin ke atas itu semakin mengerucut, ya. Bisa kita lihat di sini, nah seperti ini gambarnya. Pada piramida ini bisa kita lihat semakin ke atas, ya, ini adalah semakin mengerucut. Piramida ini menunjukkan hubungan struktur tropik dan fungsi tropik komponen-komponen biotik ekosistem. Sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, itu ada unsur-unsur dari ekologi, ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya, ya. Kemudian terakhir itu adalah pengurai. Oke, kita akan melihat pada piramida itu bisa dilihat apa saja, ya. Yang pertama adalah produsen pada tingkat tropik yang pertama. Ini selalu berada di bagian paling dasar piramida karena memiliki jumlah yang paling banyak, ya. Kemudian yang kedua konsumen primer, itu tingkat tropik yang kedua berada di atas produsen. Kemudian konsumen sekunder atau tingkat tropik ketiga berada di bagian atas konsumen primer, ya, dan seterusnya. Kemudian semakin tinggi tingkat tropik suatu organisme, maka semakin sedikit proporsinya di lingkungan. Sekarang berdasarkan fungsinya, piramida ekologi itu dibagi menjadi 3, ya, ada piramida jumlah, ada piramida biomasa, dan ada piramida energi. Ya, kita akan bahas satu-satu anak-anak. Yang pertama adalah piramida jumlah. Apa itu piramida jumlah? Itu piramida yang menunjukkan jumlah relatif organisme pada suatu area dengan melihat hubungan antar predator dan mangsanya. Kita lihat di bawah ini. Nah, di sini adalah piramid. Piramidnya berdasarkan pada jumlah. Misalnya pada tingkat tropik yang pertama, di sini ada 1000 organisme tumbuhan sebagai produsen. Kemudian di tingkat tropik yang kedua, itu adalah 100 ekor serangga sebagai konsumen dari tumbuhan ini. Kemudian di atasnya ada 15 ekor hewan sebagai konsumen dari 100 ekor serangga ini. Nah, yang tingkat tropik yang paling atas di sini adalah 3 ekor hewan sebagai konsumen yang ketiga. Ini berdasarkan pada jumlah, ya. Berdasarkan pada jumlah. Nah, teori ini dipelopori oleh Charles Elton, ya, pada abad ke-20. Jumlah organisme dihitung dalam satuan luas area tertentu. Jadi ini kok bisa ditentukan 1000 organisme tumbuhan? Nah, ini berdasarkan pada luas area tertentu. Kemudian, semakin tinggi tingkat tropik organisme, maka semakin sedikit jumlahnya yang berada di lingkungan. Oke, kita masuk pada piramida biomasa. Piramida biomasa ini adalah taksiran massa organisme. Biomasa yang mewakili tiap tingkat tropik pada waktu tertentu. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya seperti ini.
ya. Di sini ada produsen tumbuhan, kemudian konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier sama ya. Tetapi urutan ini dilihat dari massa dari organismenya ya. Massa bukan jumlah tapi massa. Massa apa? Massa kering tiap individu dalam suatu ekosistem ditimbang dan dicatat. Nah, seperti apa prosesnya jika misalnya kita harus mengukur ini ya binatang buas seperti ini. Nah, ini diperkirakan biasanya merupakan angka taksiran ya. Angka taksiran atau biasanya kita mengambil sampel salah satu ya, sampel salah satu dari bobot basahnya misalnya ya, kemudian kita perkirakan bobot keringnya ya. Ukuran yang digunakan menggunakan gram ya. Ini biasanya menggunakan gram bobotnya ya. Kemudian dibuat berdasarkan massa total populasi organisme pada suatu waktu. Jadi ini berada pada waktu tertentu ya, dibatasi oleh waktu penghitungan ini. Kemudian kita lanjut ke piramida biomasa, terdiri dari piramida biomasa tegak ya. Itu menggambarkan massa gabungan semua produsen yang lebih besar daripada massa gabungan tiap konsumennya. Ya, biasanya terjadi pada ekosistem darat. Kemudian ada juga piramida biomasa yang terbalik. Ya, ini menggambarkan massa gabungan dari produsen itu lebih kecil daripada massa gabungan tingkat konsumen di atasnya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke piramida energi. Apa itu piramida energi? Ya, ini menggambarkan hubungan tiap organisme pada tingkatan tropik sesuai dengan perpindahan energi yang dimulai dari produsen hingga konsumen yang berada di puncak. Ya, aliran energi yang diterima setiap kelompok tropik ini akan mengalami penurunan pada tiap kelompok tropik selanjutnya. Nah, kenapa hal ini terjadi? Coba kita lihat gambar di bawah ini ya. Nah, ini kok selalu mengalami penurunan ya. Jadi perpindahan energinya ini selalu mengalami penurunan. Di sini ada 1000 unit energi, di sini di bawah kok di atasnya hanya 10 ya. Di atasnya lagi malah hanya 1 unit energi, kemudian yang paling puncak adalah 0,01 unit energi. Hal ini diakibatkan karena yang pertama, tidak semua bagian makanan dapat dimakan dan dicerna. Jadi di sini ada tumbuhan ya dengan jumlah energi sekian ya, yang ini contohnya. Kemudian dikonsumsi oleh konsumen tingkat 1 ya. Nah, konsumen tingkat 1 ini tidak bisa mencerna ya semua yang dimiliki oleh tumbuhan ini. Sehingga unit energinya menurun. Begitu juga untuk yang konsumen yang di atasnya ya. Tidak bisa mengkonsumsi semua yang ada di bawahnya ya. Kemudian apalagi penyebabnya? Hanya ada beberapa saja dari makanan yang dimanfaatkan oleh organisme pada tingkat tropik berikutnya. Nah, misalnya ini kelinci tidak menyukai yang kuning-kuning ini tumbuhan, dia hanya menyukai yang hijau misalnya. Ya, kemudian untuk hewan lain dia hanya menyukai yang kuning, tidak menyukai yang hijau. Jadi jumlah energi yang ada di sini tidak bisa dimanfaatkan seluruhnya oleh yang ada di atasnya. Begitu juga dengan yang ini dan yang di atas yang ini. Kemudian penyebab lainnya, apalagi ya, sebagian energi yang diperoleh dikonversi terlebih dahulu sebagai sumber energi untuk beraktivitas. Nah, misalnya hewan ini telah mengkonsumsi tanaman ini ya. Nah, ini sebagian ya dari energi yang dia punya itu untuk beraktivitas ya. Sehingga unit energi yang bisa kita ukur ini hanya sebagian. Sehingga ya dari 1000 langsung jadi 10. Nah, ini ekstrim sekali kelihatannya ya. Ini karena beberapa hal tadi yang ini ya. Oke ya. Bisa kita lanjut. Sekarang tentang produktivitas ekosistem. Energi dapat berubah menjadi bentuk lain. Ya.
Perubahan bentuk energi dinamakan transformasi energi. Oke anak-anak, jadi sumber energi yang utama yang ada di alam ini itu adalah cahaya matahari. Energi cahaya matahari ini akan masuk ke dalam komponen biotik melalui produsen, ya. Jadi produsen itu biasanya tumbuhan ya. Jadi organisme yang mampu memproduksi makanan sendiri yaitu tumbuhan. Nah, energi cahaya matahari ini masuk ke dalam komponen biotik itu melalui produsen dulu yang pertama, ya. Kemudian energi kimia tersimpan di dalam senyawa organik, ya. Oke. Energi kimianya tersimpan dalam senyawa organik. Nah, energi kimia yang terdapat di dalam tumbuhan tadi itu akan mengalir ke produsen, ke konsumen melalui jalur rantai makanan. Oke, seperti kita ketahui bahwa tumbuhan itu bisa mengubah energi cahaya itu menjadi energi kimia yaitu glukosa ya. Nah, glukosa yang tersimpan di dalam tumbuhan itu nanti akan dimanfaatkan oleh konsumen ya, oleh konsumen melalui jalur rantai makanan. Nah, energi kimia tersebut nanti akan digunakan organisme untuk pertumbuhan dan perkembangannya untuk aktivitas. Misalnya kita mengkonsumsi tanaman ya untuk sumber energi manusia. Nah, selain itu juga untuk kita gunakan untuk beraktivitas sehari-hari ya. Seperti itu. Nah, itu sumber utamanya dari mana? Dari cahaya matahari yang digunakan oleh tumbuhan sebagai produsen ya. Sehingga konsumen selanjutnya ya yang mengkonsumsi produsen itu sendiri semuanya mendapatkan energi untuk beraktivitas. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang sebetulnya produktivitas ekosistem itu apa ya? Itu sebetulnya. Nah, itu kemampuan organisme-organisme dalam ekosistem untuk menerima dan menyimpan energi, ya. Kemudian, keseluruhan sistem yang dinyatakan dengan biomasa atau bioenergi dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu juga dinamakan produktivitas ekosistem. Produktivitas ekosistem itu biasa digunakan sebagai parameter pengukuran yang penting dalam penentuan aliran energi total melalui semua tingkat trofik dari suatu ekosistem. Sekarang produktivitas primer ya, itu adalah kecepatan organisme autotrop. Autotrop itu adalah organisme yang bisa membuat makanan sendiri sebagai produsen, mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik atau glukosa ya. Hanya sebagian kecil energi yang dapat diserap oleh produsen anak-anak ya. Jadi dari energi cahaya yang menyelimuti ya seluruh bumi ini, hanya sebagian kecil saja yang bisa diserap oleh tumbuhan sebagai produsen. Kemudian ada juga yang dinamakan produktivitas sekunder. Produktivitas sekunder itu adalah kecepatan organisme heterotrop. Kalau yang ini adalah kecepatan organisme autotrop yang menghasilkan energi. Kalau ini kecepatan organisme heterotrop yang menggunakan atau yang mencari makanan dari produsen, atau dia tidak bisa mengkonsumsi atau tidak bisa membuat makanan sendiri ya. Kecepatan organisme heterotrop mengubah energi kimia dari bahan organik yang dimakan menjadi energi kimia baru di dalam tubuhnya. Nah, energi kimia dalam bahan organik yang berpindah dari produsen ke organisme heterotrop dipergunakan untuk aktivitas hidup dan hanya sebagian yang dapat dirubah menjadi energi ya. Jadi jika kita ya sebagai organisme heterotrop juga ya, itu tidak menggunakan semua energi kimia ini ya untuk diambil energinya, tetapi sebagian besar kita manfaatkan energinya untuk beraktivitas seperti itu ya. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kita yang kedua pada materi ekosistem ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.